Apakah kamu orang yang sulit bilang tidak? Apakah kamu sulit menolak sesuatu yang ditujukan kepadamu? Atau kamu orangnya gak enakan, sehingga kamu selalu iya-iya aja, padahal sebenarnya kamu sangat tidak nyaman untuk melakukannya. Bisa jadi kamu adalah seorang people pleaser. People pleaser adalah seseorang yang selalu berusaha melakukan hal yang menyenangkan orang lain, meski itu sangat bertentangan dengan apa yang kamu rasakan. Kamu takut mengecewakannya, kamu takut membuat dia sedih, kamu takut membuat dia berpaling darimu. Apakah kamu salah satunya? Biasanya people pleaser menempatkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ini bertujuan agar kita bisa diterima dan mampu sesuai dengan harapan orang lain. Kamu mungkin akan iya-iya aja ketika diajak, padahal dalam hati sebenarnya kamu ingin menolak. Kamu capek dan kamu kesel. Karena jika seorang people pleaser punya keinginan untuk diterima oleh orang lain, maka dari itu dia akan melakukan apapun demi tujuannya terwujud. Dia rela menjadi tim hore untuk setuju dengan suara terbanyak tanpa mengeluarkan unek-unek atau pendapat yang dia punya. Dan dia rela untuk menghindari konflik hanya agar tidak dikucilkan. Makanya, seorang people pleaser bisa dikatakan dia tidak punya pendirian. Sulit mengenal dirinya, gak tahu apa yang dia rasakan, gak tahu maunya apa, gak tahu tujuannya mau kemana. Itulah hal yang dirasakan oleh seorang people pleaser. Bahkan hal yang paling parah adalah dia akan rela untuk minta maaf, padahal bukan dia yang berbuat salah. People pleaser biasanya menilai dirinya dari berapa banyak pujian dan berapa banyak pengakuan yang dia dapat, hingga dia rela untuk mengikuti gaya dan tren demi bisa memenuhi pengakuan sosial yang dia punyai. Karena dia percaya bahwa dia bisa diterima, dicintai, ketika dia sudah memberikan segala yang dia punya untuk orang lain. Hal ini akan berbahaya jika sudah masuk ke dalam hubungan yang toksik atau hubungan dengan pasangan kalian. Kamu akan mudah memaafkan walaupun pasanganmu sudah sering melakukan kekerasan dan kamu menerimanya kembali. People pleaser dengan segala kebaikan yang dia dapat, dia akan sangat mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Memang sih berbuat baik itu adalah sebuah kebaikan. Memang sih berbuat baik itu indah. Berbagi sebuah kebaikan dan menyebarkannya itu juga baik. Tapi itu akan menjadi bom waktu yang kapanpun bisa meledak, membahayakan dirinya sendiri dan orang sekitar seorang people pleaser tersebut. Lalu, bagaimana awalnya seseorang bisa menjadi people pleaser? Bisa jadi dia di waktu kecil sering dikekang. Apa-apa harus nurut, apa-apa diatur, tidak terbiasa membuat keputusan, selalu diarahkan yang menurut orang lain itu yang terbaik. Atau bahkan orang tua marah jika anak ingin sesuatu walaupun sesuatu itu hal yang sepele, seperti beli makanan, ingin bermain di luar rumah, bermain bersama teman, dan lain sebagainya. Atau dia tidak punya ruang untuk menceritakan sesuatu ketika kecilnya, sehingga dia selalu memendam apa-apa sendirian. Dia melihat bahwa perbedaan pendapat adalah sumber perselisihan awal untuk menjadi seorang itu menjadi bermusuhan. Jadi dia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, memiliki pemikiran bahwa untuk bisa bertahan hidup dengan aman dan nyaman, kita bisa lakukan dengan cara menuruti apa yang orang lain mau atau orang lain harapkan. Lalu, apakah bisa untuk berhenti dari yang namanya people pleaser? Sebelum lanjut untuk jawabannya, agar kamu dapat meningkatkan kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk lepas dari people pleaser, kamu wajib cobain parfum dari Sanskara. Wanginya sudah didesain untuk kebutuhan pria dan wanita, untuk segala acara, segala cuaca dan kondisi, dan berbagai karakter kalian. Harganya juga terjangkau, hanya sekali makan siangmu, tapi kamu bisa menggunakannya untuk berbulan-bulan berikutnya. Bagi yang ingin dapat gratis ongkir atau potongan harga, silahkan. Kalian bisa klik link yang ada di bio atau DM di Instagram kami atau di TikTok kami. Oke, kembali lagi untuk berhenti menjadi people pleaser. Kita bisa berhenti dari yang namanya people pleaser. Awali saja untuk belajar berkata tidak dengan halus dan ramah. Orang lain saja sering kan menolak ajakanmu. Dengan gampangnya malah dia menolak ajakanmu.
dengan gampang berkata tidak di depanmu. Lalu, kenapa kamu tidak bisa? Berkata tidak bukan berarti menciptakan permusuhan, tapi kita belajar untuk menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Kita tidak perlu berusaha untuk disukai semua orang, karena tidak akan mungkin orang akan menyukai kita. Pasti akan ada 1-2 orang yang tidak suka dengan kita. Jadi, jalan saja sesuai dengan apa yang kamu mau. Setidaknya, kamu bahagia atas pilihan dan keputusan jalan hidupmu sendiri. Kamu berhak bahagia.